Pastiin detik aja jalan ya. Udah. Om Swastiastu, Shalom. Shalom. Nah, ini sekarang Santi berada di Surabaya. Halo Surabaya. Nah, ini kan mengulang masa-masa kuliah kita ya, pas waktu di UNER Surabaya. Kebetulan ini adalah teman atau sahabat, bahkan saudara saya, cinta saya yang ada di UNER ya waktu itu ya. UNER. Dari Cuma sejak- beda jurusan. Beda jurusan aja kalau kita, tapi sama-sama Fakultas Sosial Politik sih, seperti itu. Baiklah, kenalan dulu dong biar akrab di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Biar pemirsa Santi Dharma Chandra tahu nih sahabatnya Santi yang luar biasa ini siapa nih ini. Oke, perkenalkan nama saya Desi. Mm-mm. Ya, saya kuliah di UNER, dulu ketemu sama Santi, terus puji Tuhan sampai sekarang stay di Surabaya. Udah lama ya berarti kita sahabatnya. Udah 10 tahunan lebih lah ya. Lebih lah. Lebih lah. Terus Kalau sekarang kamu di- ngajar di SMP apa? Di SMP Kristen Gloria. Nggak ngajar sih. Oh, di, iya. Di di perpustakaannya. Oh, iya. Jadi librariannya. Oh gitu, luar biasa sih ini. Baiklah, Beb, ini kan sebenarnya hidup kita itu cukup ekstrim ya, Iya. ekstrim banget lah sebenarnya gitu kan. Karena kita itu mengambil sebuah keputusan yang sangat kontra di keluarga, terus bahkan di lingkungan, Pertemanan, di iya. pertemanan, bahkan apapun gitu kan. Nah, kita dulunya itu memang sama-sama muslim, cuma kita sama-sama murtad nih, sama-sama murtad. Jadi yang Desi ini memilih untuk jadi agama Kristen Protestan ya. Iya. Nah, untuk Santi untuk sekarang menganut di agama Hindu. Jadi seperti itu kan. Nah, sebelumnya kan setiap manusia itu perjalanan spiritualnya beda-beda. Jadi apapun agama yang dianut memang tergantung manusianya seperti itu. Bukan kita menjelekkan agama A, B, C, semua kembali ke rasa, kembali lagi ke perjalanan spiritual orang-orang. Nah, Beb, pas kamu ini kan termasuk dari keluarga yang sangat fanatik ya. Banget ya. Tak lihat-lihat juga dari keluarga kamu, terus silsilah keluarga kamu itu fanatik banget. Kenapa sih kamu memutuskan untuk, ya kalau bisa dibilang murtad atau keluar dari agama Islam gitu? Kalau aku sih bukan karena orang ataupun apa ya. Kalau ditarik ke belakang banyak lah ceritanya itu gimana aku bisa menemukan di titik aku akhirnya mengambil keputusan untuk pindah agama ini. Jadi kalau mau kayak jujur-jujuran, nggak cuma diambil separuh-separuh Iya, kayak gitu tuh dari SMA sih, Beb. Oh, dari SMA ya? Iya, jadi dari Terus? SMA itu udah kayak yang kepo, pengen ngerti lah Oh, Kristen tuh kayak gimana. Sampai sometimes tuh pernah pengen ikut temenku pelajaran agama Kristen. Cuma karena temenku yang ngerti basic keluarga aku kayak gimana dan aku sendiri kayak gimana gitu. Udah berlanjut kuliah itu sering deh nganterin adik kosku itu ke gereja Kamu dulu kos di mana sih? di deket kampus. Iya, Dharma Wangsa apa Kertajaya? Di Kali Kepiting. Oh, Kali Kepiting. Aku dulu di Kertajaya sih. Terus habis itu? Ya udah, terus habis kayak gitu pas belum lulus, puji Tuhan udah dapet kerjaan. Nah, di kerjaan itu tiap hari Jumat itu sering ada persekutuan doa. Dari situ sering lah aku ikut persekutuan doa. Terus habis kayak gitu di pekerjaanku yang terakhir ya, itu ya cinta lokasi. Oh, cilok sama orang Kristen Sama ya? orang Kristen ya akhirnya mengambil keputusan untuk pindah. Terus? Putus deh. Kok putus? Jadi maksudnya faktor kamu untuk masuk agama Kristen itu sebenarnya karena manusia atau karena memang keinginan sendiri sih? Kalau aku melihat ke belakang sih sebenarnya dari diriku sendiri. Cuma bener-bener akhirnya berpindah ya memang ada faktor manusianya. Tapi begitu pindah terus pacaran sama dia, doa sih sama Tuhan. Tuhan putusin aja kayak gitu. Kenapa Karena alasan kamu minta putus untuk sama ya dia? ada faktor-faktor yang nggak aku sebutkan di sini kan, kita nggak boleh ya menjelekkan orang kan, setiap orang Oh, pokoknya punya- ada reason, ada alasan kenapa Iya, kamu dia nggak harus worth it untuk kita- diperjuangkan iya, gitu loh, iya, ya benar. kan, sebagai pasangan ya hidup. sih. Jadi aku cuma doa sama Tuhan, aku cuma mau memperjuangkan Tuhannya aja. Memperjuangkan. Jadi benar-benar kamu, karena banyak orang yang beragama itu takut akan ancaman, Beb. Kamu juga ngerasain kayak gitu kan? Dulu gue juga ngerasain kayak gitu. Jadi kalau dikit-dikit nggak ngelakuin ini nanti dosa, nanti apa-apa nggak ngelakuin ini nanti terus ada ancaman, nanti neraka keluarga gitu. kayak gimana Kayak gitu. Lebih mentingin orang lain dibandingkan kebutuhan batin sendiri. Nah, itu sama halnya ketika aku sendiri untuk memutuskan masuk di agama Hindu. Jadi benar-benar apa yang aku cari ya kan, kebutuhan batin, kebutuhan spiritual aku yang aku dapatkan di agama Hindu. Mungkin kamu di agama Kristen, kalau aku di agama Hindu. Dan aku juga
lihat dia juga aktif banget di gereja coy, jadi pelayanan. Jadi kalau mungkin di Hindu itu istilahnya ngayah ya, tapi kalau di Kristen tuh kayak pelayanan ya. Iya, kita Jadi tugas buat pelayanan. Jadi kalau di gereja aku tuh kayak volunteer kayak gitu. Oh, Jadi volunteer, kita nggak dibayar, tapi memang kita ya benar sih, bersihin tenaga tenaga kita, kita, pikiran waktu kita, energi ya. kita itu untuk Untuk Tuhan. Tuhan, Benar ya. sih, sama halnya kayak aku juga, kayak apa ya, apapun itu hidup, kalau bahasa Jakarta ya, hidup gue ini buat Tuhan gitu. Iya. Jadi ada something yang memang ya kita juga nggak bisa mengatakan semua manusia itu baik juga, nggak mungkin. Kadang ada hal-hal yang bikin nggak enak, meskipun even itu di Hindu sendiri gitu kan, maksudnya ketemu dengan orang karakter A, B, C, D, tapi balik lagi mindsetnya Santi nih, oh ya hidupnya Santi ini untuk Tuhan, oh ya hidupnya Santi itu untuk leluhur. Jadi Santi tuh nggak mikirin pendapat orang, baik dari kontrak keluarga yang memang menolak Santi untuk masuk agama Hindu atau apapun, karena pindah agama itu bukan kriminal loh, dan itu dilindungi oleh undang-undang, karena kebebasan untuk menganut agama itu kan, dan kita juga udah 17 tahun lebih ya. Dan Kita masih 17 tahun nggak sih? baru mau 17. Masih remaja ya. Tapi kalau dibilang gitu ya bener lagi sih, kita nggak bisa melihat agamanya, tapi emang kita harus melihat Tuhannya. Gitu. Karena kalau kita melihat manusianya, kita kecewa Ya, bener sih. kita nggak bisa ngejudge, oh kamu si A si B agama ini, nggak bisa. Itu Semuanya kembali ke oknumnya. Iya. Makanya kalau buat aku ya, mau kamu agamamu apapun itu, saya tidak pernah melihat kamu beragama apa, tapi saya hanya melihat, oh Tuhanmu itu, lihat aja ke Tuhanmu. Karena semakin kamu itu ngelihat ke Tuhan, kamu nggak akan pernah kecewa. Bener sih, bener seperti itu. Karena apa ya, ketika kita menaruh ekspektasi, menaruh harapan ke orang, yang ada itu nanti kecewa. Tapi kalau udah fokus ke Tuhan, ya udah. bahkan kebutuhan hidup kita itu dicukupi sama Tuhan gitu loh. Jadi nggak ngerti gimana caranya. Iya, nggak tahu caranya, rezeki tuh udah ada aja. Gitu. Nah, kita balik lagi, tadi udah ngomongin Tuhan nih, ibarat kata kita udah sama-sama murtad lah ya, tapi kita memilih di jalur Tuhan tapi dengan cara yang lain ya kan. Yang penting kita untuk pendewasaan spiritual juga kita lebih nyaman, karena kita yang penting itu kita bisa jadi diri sendiri mencari. Tapi by the way ya kan, pas waktu perjalanan spiritual gue waktu di Jakarta itu, habis dari kuliah di Surabaya itu kan gue di Jakarta ngurusin kuliah di Jakarta. Gue pernah coy ke gereja-gereja gitu, sumpah. Jadi pas waktu ulang tahun gue, waktu usia 20 berapa gitu ya, kan ulang tahun itu jam 12 pergantian jam itu, gue ke gereja, tapi di katedral waktu itu di Jakarta Pusat itu kan ada tuh patung Bunda Maria tuh di situ kan. Gue ngabisin waktu sambil berdoa, terus sambil ketemu sama pengurus-pengurus. Karena nggak sedikit juga loh orang-orang kayak kamu kayak gitu. Jadi kayak ada sih, aku dengar cerita kayak beberapa temanku tuh juga kayak mencari jati dirinya. Oh iya, mencari perjalanan traveling spiritualnya. Iya, kayak gitu loh. Jadi di mana dia di situ merasa nyaman, dia merasa bisa diterima ya. Diterima. Gitu. Benar. Rezeki manusia itu diterima dan kita bisa jadi diri sendiri. Ya. Karena nggak mungkin kan dipaksakan kayak kamu mau makan apa Beb? Kamu pengen buah, nggak bisa Beb. Karena kamu lagi di Surabaya sekarang, kamu sekarang harus makan nasi, ya nggak bisa lah. Kayak kamu, Beb, kamu nggak bisa makan sapi ataupun daging sapi, nggak bisa Beb. Aku sekarang maunya sapi, nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ya gimana kita harus ya sesuai dengan pilihan kita. Selera lah ya. Atau kita juga tidak menjatuhkan orang. Iya, yang penting kita nggak boleh jahat sama orang gitu. Nah, dulu tuh sampai ya setiap sore tuh Santi tuh di taman di gereja. Jadi nulis. Santi tuh terbiasa, lu tahu kan? Gue setiap malam tuh pasti bawa agenda, kalau bawa laptop itu kan ribet banget gitu loh. Jadi nulis kayak gini, ngevlog. Dulu tuh aku aktif di blogger waktu itu, nulis di blogger, nulis apapun itu di gereja, terus ikutan Natal juga. Jadi SMA itu kan aku pernah dengar kau juga pernah ikutan Natal. Iya. Di Surabaya ikutan Natal. Terus habis itu di SMA juga diajak ada Natal pelajar kan, ada Natal pelajar gitu kan. Terus udah kan. Cuma waktu itu dulu tuh punya anjir, gue pengen cari laki-laki Kristen dulu banget gitu kan. Terus tapi ya udahlah, mungkin di Kristen bukan jalur gue, mikirnya gitu. Terus akhirnya
karena kerja di Bali TV, nggak tahu juga di Jakarta itu kan orang Balinya itu kan nggak sebanyak kayak orang Batak atau orang Kalimantan atau orang Jawa yang merantau di Jakarta gitu kan. Tapi ketemunya tuh orang-orang Bali terus waktu itu di Jakarta, sampai akhirnya kerjalah di Bali TV, kerja di Bali TV. Nah, mungkin ini adalah salah satu, dia tuh tahu banget gitu loh tentang kondisi keluarga aku yang seperti apa dan lain-lain gitu kan. Dan sebelum ini Santi cerita ya, ini mungkin salah satu Santi faktor masuk di agama Hindu. Nah waktu itu kan abis setelah liputan nih kerja di DPR atau di Istana Negara waktu itu kan, terus adalah tim dari Bali TV tuh, San ikutan odalan yuk. Kegiatan odalan tuh kayak ulang tahunnya pura atau apa, tapi 210 hari sekali gitu kan, 6 bulan sekali lah. Nah di situ itu Santi tuh ditawarin makanan, Beb, misal kayak ayo ngajeng yuk, makan yuk. Terus dalam hati Santi, maksudnya kalau kehidupan di Jakarta itu kan lo gue ya, ngomongnya bodo amat, lo mau makan kayak mau apa kayak gitu. Terus habis itu pas di pura dengan suasana yang beda, dengan keramahan yang luar biasa yang di pura itu, sama ditawarin ibu-ibu, bapak-bapak waktu itu entah di Jakarta Utara atau di Bogor gitu kan, langsung gue mikir, ada ya yang peduli sama hidup gue gitu. Padahal itu sekedar untuk nawarin makan aja, nawarin ngajeng aja gitu kan. Jadi itu hal yang luar biasa sih buat Santi, itu kayak sebuah perhatian gitu. Ada ya yang peduli hidup gue. Oh iya, kayak mau nangis gitu kan. Ternyata kayak kekeluargaan itu ada. Terus pas waktu apa mau galungan atau apa, ada diajak temen tuh kayak ngelawar atau apa gitu kan. Ada ya. Gue jadi nggak ngerasa sendiri gitu kan. Even gue tuh selalu hidupnya tuh kalau bisa dibilang kayak egois banget ya. Dia tahu banget nih, dia WA kapan, telepon kapan, dia jarang tak balas, tergantung mood gitu ya. Tergantung mood. Nggak bisa kan aku seurgent apapun ya, kalau kamu ya harus bisa spare. Paling cepet ya sejam 2 jam. Kalau dia balas langsung tuh aneh banget kayak gitu. Tapi Beb, menurut kamu nih, kalau dia kan udah sahabat aku, udah lama aku lihat kenal sama dia tuh memang orangnya tulus banget sih. Bahkan pas waktu galungan dia tuh transfer duit ke aku nih buat Beb kado galungan kayak gitu. Terus habis itu pas lagi sakit juga Beb GoFood makanan gitu kan. Bahkan gila, coba kalau Desi laki-laki udah gue pacarin nih, dia udah gue pacarin kalau dia laki-laki, cuma dia udah masih cewek nih ya. Nah tapi menurut kamu nih, kan gue ini termasuk orang yang ngeselin banget ya. Kalau menurut gue juga ngeselin banget ya, orangnya seenaknya banget gitu. Menurut lu kenapa sih lu betah sahabatan sama gue gitu? Kalau dari aku sih bukan dari sisi ngeselinnya ya. Terkadang itu kan aku bersyukur dari sisi titik apa ya. Ya walaupun seurgen-urgennya aku butuh curhat, butuh cerita, butuh duit. Itu bukan hal yang kamu bisa sediain gitu, enggak. Tapi ada hal-hal yang ketika aku cerita sama kamu, itu kayak kamu bisa terima. Dan yang terlebih-lebih lagi itu apa sih, kamu bisa menghargai itu, saling menghargai gitu. Jadi terus ya udah, jadi hal sekecil apapun dari aku ataupun apa tuh kayak kamu tuh kayak menghargai banget gitu. Jadi udah nggak lagi duit, udah nggak lagi apa, ya udah tulus aja gitu. Tulus aja, iya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Terus yang bikin aku tuh sempet nangis banget itu ya, udah di Bali lagi rombongan sama kantor ya kan. Kalau lagi ada acara kayak gini walaupun itu cuma 10 menit loh, dan jauh dari tempatmu. Beb, aku di Sanur, kamu samperin aku kayak gitu loh. Dan walaupun cuma ya udah. Itu kafenya udah tutup lagi. Tutup lagi. Cuma foto-foto. Makasih banget. Sama-sama. Tapi kadang berarti keputusan kamu untuk pindah ke agama memang bukan karena manusia juga ya. Jadi kayak gitu. Tapi kadang gue juga ngerasa sih, mungkin alasan gue juga sekarang masih belum memutuskan menikah, ya kan. Kadang gini, nggak semua orang itu mampu nerima diri gue seadanya. Itu sih yang kadang bikin sedih. Kadang ngerasa, aduh, tinggal gue termasuk juga cukup banyak ya. Kalau nggak banyak nggak mungkin lah kayak ngonten kesana kesini. Kadang itu yang nggak bisa diterima laki-laki gitu. Kalau buat aku ya, Menurut kamu, apakah aku harus merubah Santi nih untuk menjadi orang lain agar mendapatkan pasangan yang bisa diterima, atau memang ya udah apa adanya aja, gini aja karakternya? Menurut kamu gimana sih? Kalau buat aku ya, kalau soal menikah itu bukan hal yang gampang ya, Beb, ya. Karena dua kepala, dua keluarga itu harus jadi satu. Nah, gitu ya. Kalau buat aku, kamu nggak perlu merubah dirimu untuk jadi ini, enggak. Kamu cukup jadi dirimu sendiri aja.
dan kamu bisa menemukan orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Terus kamu pengen jadi, oh kalau aku biar kayak Desi, jadi kayak gini-gini, nggak bisa Beb, kamu ya kamu bisa jadi aku cuma berapa, sehari capek, jadi diri sendiri buat kamu nemuin pasanganmu. Tapi kadang-kadang kalau ada cowok yang deket sama Santi gitu kan, kamu harus lebih kalem ya, kamu harus lebih ini ya, lebih itu kan. Kadang mikir perasaan tingkah Santi itu juga nggak merugikan, bukan yang memalukan gitu loh. Malah kadang kalau laki-laki cerdas itu, kalau menurut Santi ya kan, tahu nih Santi tuh kerjaannya, relasinya banyak, terus aktif, terus ibarat kata Santi tuh sebuah mobil lah ya. Terus laki-lakinya ini pendampingnya Santi suatu saat itu seperti driver yang memang bisa kita mengendarai bareng-bareng, tujuan kita itu seperti apa gitu kan. Tapi nggak semua pemikiran laki-laki itu seperti itu. Tapi karena banyak orang yang bukan mencintai sih, tapi ingin menguasai. Jatuhnya tuh kayak memang jadi kayak ingin menguasai. Jadi lu kalau hidup sama gue ya lu harus ikut rule kehidupan gue. Ada, ingat gak ada quote, lebih baik kita itu dicintai daripada mencintai. Jadi terkadang gitu ya, ada orang yang care banget sama kita, ngerti banget sama kita, tapi kita nggak suka. Baik, iya itu sih. Kadang yang dia itu karena mungkin umurnya lah, itu bukan tipe kita lah, kayak gitu. Tapi ya balik lagi, Beb, kita ini sekarang udah lebih kenal Tuhan kan, gitu. Jadi mungkin Tuhan itu sediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya kita menginginkannya kan yang mungkin tinggi, ganteng, ya duit banyak apa, tapi yang gitu tadi kita dituntut, kita mungkin kamu jangan gini, jangan gitu, kayak gitu. Jadi ya kalau buat aku di masa-masa kita mencari pasangan ya nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Sekarang juga kita nggak ngerti sampai kapan kita mau nungguin, sampai kapan kita mau ini enggak, karena semuanya waktunya Tuhan. Kalau buat aku sih kayak gitu. Jadi Tuhan ya, balik lagi semua. Balik lagi ya, tinggal minta aja, Tuhan aku nih maunya seperti ini. Ini gue catat nih selera. Ini my dream nih. Ini apapun dreaming Santi, mimpi Santi sudah tak catat di sini. Jadi kayak gitu. Tapi Beb, menurut lu sendiri ya, ini sebagai bahan evaluasi gue lah ya, lu ngeliat gue itu kayak gimana sih? Kalau aku ngeliat kamu ini orangnya pintar ya, jelas. Kamu itu cerdas. Kalau aku pintar apa ya, kayak ambil suatu kayak sat gitu loh. Aku nggak bisa spesifiknya ngomong kayak gini, nggak bisa. Tapi kamu ini orang yang pintar memanfaatkan keadaan yang ada gitu loh. Bahkan saat kamu sekarang yang udah ke Hindu, apa sih kerjaan kamu? Enggak loh, kayak kamu tuh pinter. Kalau di sini kamu pengen mengambil keputusan untuk Hindu, kamu pengen pelayanan benar-benar ke Tuhan, ya udah, berarti salah satu konsep pencarianku adalah ini. Kamu bakalan tahu lah baca peluang lah ya. Iya, tahu baca peluang, bener. Kamu bakalan konsenin hal-hal di situ. Itu kalau buat aku sih seperti itu ya, kayak gitu. Karena kan banyak sih Beb, ya aku pengen ini, kok nggak ada gini ya, diem aja. Ya kayak nggak ada action lah ya, ya. nggak ada action kan, kayak apa gitu, kamu pengen tapi kamu nggak ada usaha, kayak itu loh ya. Sedangkan kalau aku nih ngeliat kamu ya seperti itu tadi. Kalau bisa dibilang tuh, kalau di dunia belajar aku tuh hiper banget sih. Belajarnya tuh sih, kayak excited banget gitu loh. Jadi kayak ngerti banget lah. Kalau kamu nggak excited, kamu nggak sampai S2 selesai mau kelas segitu kayak gitu kan. Iya, makanya dulu tuh pas waktu teman-teman pulang kantor nongkrong dan lain-lain, aku tuh masih ambil kuliah keputusan untuk kuliah untuk lagi belajar, gitu untuk loh. baca ke Gramedia Semuanya. Terus kayak dunia gue tuh memang belajar, buku gue tuh kebahagiaan gue, ya udah belajar gitu kan. Beda sama aku kayak gitu loh. Aku yang di dunia sekarang di dunia pendidikan, apalagi aku librarian, kalau suruh baca buku malesnya minta ampun. Kalau nggak bener-bener mood gitu ya, itu tergantung setahun aja bisa berat buku. Nah, tapi laki-laki tuh nggak nyadar akan hal itu, Beb. Jadi nggak semua, nggak tahu ya kenapa gue juga, padahal gue suka belajar, tapi yang ngedeketin itu laki-lakinya juga nggak suka belajar. Kadang itu yang jadi kayak permasalahan gitu kan. Kesan itu seneng kayak diskusi gini. Oh iya ya, nanti kayak gini nih, ini permasalahan kayak gini. Ini sebuah case, entah apapun, everything, entah penulis tentang agama, tentang politik, tentang ilmu umum, ekonomi. Dulu namanya anak fakultas sosial politik, gimana sih lu? Terus habis itu, tapi kadang nggak balance gitu kan. Jadi, aduh, gimana ya, gue bilang kayak gitu. Bahkan rasa cinta itu nanti bisa muncul kalau
enak diajak ngobrol tentang pengetahuan. Itu sih, itu Santi Ya tuh kayak berarti kan sama halnya kamu membutuhkan laki-laki yang mau sama-sama belajar. benar. Kamu juga butuh laki-laki yang pinter gitu. Tahu banget sih. Menurut gue ya, seksi itu bukan tentang badan Bukan. sih, tapi seksi itu Otak. otak. Kalau dan- di buat kamu ya, buat Iya, kamu buat yang aku kayak tuh gitu. kayak gitu. Karena ketika kamu menemukan laki-laki yang ya maaf ya mungkin kurang pintar atau apa, buat kamu tuh kayak kesamblek aja gitu. Iya, enggak seneng, kesel banget coy. Ya, kayak ketika ketemu sama kamu juga lawan bicaramu tuh nggak bisa diajak ngomong. Buat kamu itu kayak wah di asalnya bahasa Jawa dia diemplok Iya, gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Sedangkan waktu aku tuh habis di kamar buat belajar. Ya kan. Percaya Aku sih aku. kalau dibilang kutu buku tuh kutu Kutu buku banget. banget gitu kan. Terus Kita habis- kalah ya. iya benar-benar. Terus abis itu udah kan Beb. Nah apa ya? Kadang nggak tahu juga ya. Mungkin udah tahu modelannya kayak gini gitu. Nanti ekspektasinya saat itu yang harus kayak gini, yang harus kayak gitu, nggak bisa lah aku bilang tuh. Jadi ketika aku ada yang deketin aku misalnya cowok gitu, aku selalu tanya tujuan hidup lu apa gitu kan. Jadi yang benar-benar yang dan jadi karena Santi gila belajar ini di Hindu ini tersalurkan gitu Beb. Lu tahu nggak sih kegiatan agama Hindu di Bali itu banyak banget Iya, sampai nggak ada waktu ya. nggak ada waktu. Lu tahu nggak Buat kegiatan balas aja nggak ada. pagi itu pasti udah Iya. ngebanten ya ngebanten. Nah kita tahu nih filsafatnya, filosofinya arti canang itu apa. Terus nanti kalau Rahinan Purnama Tilem dan lain-lain kayak gitu. Terus kegiatan odalan, kegiatan karya Percaya dan lain-lain. banget Kak, ini kegiatan-kegiatan sampai untuk berangkat ke bandara aja udah harus ditelepon. Iya sih, iya sampai diingetin gitu kan. Jadi pas waktu belajar itu nggak hanya cuma sebatas ngaturin canang, enggak, tapi ini canang artinya apa? Ini yang tak persembahkan ke apa? Oh nanti ini apa sastranya apa? Oh nanti ada misal topeng Sidakarya, ini artinya apa? Sejarahnya seperti apa? Oh ini tentang sebuah pendeta, ini perannya apa? Kesuciannya apa? Sesamanya apa? Oh ini dasar lontar sastranya itu seperti apa? Oh nanti metata, mepandes, pawiwahan, terus menggedong-gedongan, banyak banget di itu. Makanya Santi tuh suka di agama Hindu karena ilmunya banyak. Jadi sesuai dengan passion lah ya, sesuai passion. Gue gila belajar. Gila belajar, terus kamu pilih Hindu di mana Hindu itu bukan sekedar agama buat aja, kamu, tapi tapi bener-bener yang tempat buat kamu juga belajar. rumah, buat Iya. rumah gitu kan. Nah itu dia. Jadi kadang Santi tuh kan suka ke kegiatan ke pura, kegiatan apa gitu kan. Dan Santi tuh pengen banget ya punya pasangan yang memang sama-sama seperti itu. Even kita juga sebagai manusia juga butuh bekerja dan lain-lain ya. Tapi kan secara spiritual, lu juga suka ke gereja dong, aktif di gereja. Jadi nggak mungkin juga pasangan lu yang males-malesan ke gereja kan nggak mungkin juga. Jadi bener-bener yang aktif gitu kan. Semalam lagi lu di mana gereja? Apalagi mau Natal nih, apa lagi persiapannya kayak gitu kan. Kalau minggu nelfon aku pasti udah nggak bisa. Aku jam sekian aku udah ada pelayanan. Oh, Jam pelayanan sekian aku udah harus ibadah. Oh iya udah, Hari Kamis kemarin untung-untungan kamu bisa ketemu sama aku. luar biasa. Kamis karena kalau hari Kamis tuh aku ada CG Beb. Kalau di tempatku tuh kayak gitu. Ya udah kalau udah ada CG itu apa? Connecting group. Jadi dia tuh kayak kelompok kecil dimana kita tiap minggu itu nggak perlu ke gereja tapi kita kayak di rumah kayak gitu ya biasa kita doa, kita pengen banget sharing gitu firman Tuhan kayak gitu. Iya sih. Gue ya dulu pernah ikut sama, gue manggilnya Opung nih, orang Batak waktu itu pas waktu pendidikan BCA di Tangerang. Waktu itu kan sebelum sempat kerja di BCA dong di Tangerang itu. Nah tiap malam karena Opungnya ini kan Kristen ya. Tiap malam, bukan tiap malam, pagi dibangunin coy gue. Diajak salat teduh. Iya, diajak baca kitab, Alkitab gitu kan. Gue perhatiin Opung itu orang Batak ya, jadi panggilnya kayak kakek gitu. Terus baca kitab. Oh Santi berdoa ini sama Tuhan Yesus gini. Iya Opung gitu aja. Udah baca kitab. Itu apa sih doa apa namanya itu? Kalau di aku di Kristen ya pagi tuh kalau di aku itu saat teduh kayak gitu. Cuma saat teduh itu tergantung kitanya ya, kita mau ambil waktu kapan kayak gitu. Jadi kalau kadang ada orang yang bilang ya enak ya kalau jadi Kristen, nggak ini ibadahnya cuma hari Minggu ya itu kan mengikat ya. Tapi kita kan nggak bisa ya membungkam tiap mulut orang. Iya sih benar. Yang menjalankan kita juga. Yang Sama tahu sih. kita juga nggak mungkin kan tiap
jam berapapun aku saat teduh, jam berapapun aku doa, aku lagi saat teduh ya nggak mungkin lah. Iya Kan itu sih. memang kebutuhan kita sama Tuhan kayak gitu. Jadi sama kayak mungkin kalau di every morning, kalau di Hindu kita juga ada Trisanda jam 6 pagi Nah, kayak gitu. Terus abis itu kan kalau aku juga kalau bangun tidur itu kita usahakan meditasi, Ya. even itu di kasur aja ya kan. Terus abis itu nanti kita mandi dan lain-lain buat ngaturin badan dan Karena lain-lain. kalau aku di Kristen tuh kan ketika kita bangun pagi yang dicari itu bukan HP ataupun apa. Ya udah Tuhan lah. Iya sih, gue juga sama coy. Karena kita itu bisa bangun tuh puji Tuhan banget loh. Dikasih kesehatan, masih satu hari lagi buat nikmatin kebaikan Tuhan kayak gini, buat ketemu sama kamu. Terus mau bangun-bangun udah aku mati gitu. Iya, jangan. Atau dikasih sakit ya jangan ya. Makanya kayak puji Tuhan banget gitu loh, kayak kita bangun ya. Tuhan, thank you Tuhan. Ya. Buat hari ini aku masih dikasih kesempatan satu hari lagi. Sama sih. Iya. Lu tas dulu dong sama gua. Oke. Nah, Padahal juga habis bilang thank you gitu, HP mana HP? tapi benar. Pro kontra dari keluarga lu pasti banyak dong. Apa sih maksudnya? Dia sama-sama keras kepala sih, batu sama kayak gue. Heran deh, keras kepala banget. Lalu lu bisa nekat banget. Coy, Bukannya pindah agama. kalau buat aku tuh bukan nekat ya, setelah aku semakin lama mengenal dan sebagainya. Bukan nekat, tapi ketika kita sudah menemukan Tuhan, kita akan susah sama kayak kamu. Enggak menghadapi kontra dari keluarga kamu atau orang-orang terdekat. Pasti lu kontra dong, Ya nggak mungkin. sudah, tutup telinga. Oh, tutup telinga. Oh kayak gimana? Ya udah. Iya, benar-benar. Apa? Ya sudah, orang tua mau dilawan dosa. Dosa, iya benar. Mending gue diemin sih. Diam, ya udah. Tapi kan kita gue tetap doain orang tua dengan hal baik, setiap sembahyang gue iya, doain dong. iya. Gue nggak kayak gitu. Cuma tetap lakuin bagian kita Kak. sebagai anak. Maaf kak, oh kayak gini kak. oh sebenarnya ini udah tadi